Doa tanpa afirmasi bisa bikin mandek. Afirmasi tanpa doa bisa bikin sesat. Kamu pilih yang mana? Kita doa udah rajin, sholat malam udah jalan, tapi rezeki masih seret. Atau sebaliknya, tiap pagi udah teriak afirmasi. Aku kaya, aku sukses. Tapi kenyataannya dompet tetap tipis. Banyak orang salah paham. Ada yang bilang, udahlah cukup doa aja, nanti Allah kasih. Ada juga yang bilang, gak usah doa, cukup afirmasi positif, alam semesta akan kasih. Bentar dulu, kalau salah kaprah, kita bisa jatuh ke dua jurang. Jurang fatalisme, yaitu pasrah tapi malas usaha. Jurang kesombongan, merasa cukup dengan pikiran sendiri, lupa sama sang pencipta. Nah, mungkin selama ini kita masih salah paham. Doa dan afirmasi itu bukan dua hal yang harus dipilih salah satunya. Bukan saingan, mereka justru bisa saling melengkapi. Kayak gula dan kopi, sendiri-sendiri pahit, tapi kalau disatuin bisa jadi nikmat. Pertama kita bahas dulu dari dasar. Doa. Secara bahasa Arab, doa itu artinya memanggil, meminta, menyeru. Dalam Islam, doa adalah ibadah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, doa adalah inti ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, doa itu bukan sekadar minta sesuatu, tapi bentuk kita menyadari bahwa kita lemah, Allah yang maha kuasa. Contoh sehari-hari, bangun tidur kita doa, mau makan kita doa, lagi galau pun kita doa. Itu adalah koneksi spiritual kita ke Allah. Doa itu koneksi langsung kita ke Allah, Sang Maha Pemberi. Artinya doa itu kekuatan spiritual yang luar biasa. Sementara afirmasi berasal dari bahasa Latin, affirmare, yang artinya menegaskan. Dalam dunia modern, afirmasi dikenal sebagai pernyataan positif yang diulang untuk membentuk pola pikir optimis. Contohnya, saya pantas bahagia, saya bisa melewati ini, Allah bersama saya dalam setiap langkah. Afirmasi, itu kerja otak kita. Ilmu psikologi menyebut afirmasi bisa mengaktifkan neuroplasticity, yaitu kemampuan otak membentuk jalur baru yang membuat kita lebih percaya diri, optimis, dan fokus. Menurut penelitian di Social Cognitive and Affective Neuroscience Journal tahun 2016, afirmasi positif bisa menurunkan stres dan meningkatkan daya tahan mental. Jadi sederhananya, doa adalah komunikasi vertikal, fokusnya kita ke Allah. Dan afirmasi adalah komunikasi internal, fokusnya kita ke diri sendiri. Kalau digabung, bisa jadi combo maut. Sekarang kita masuk ke sudut pandang modern. Penelitian dari Carnegie Mellon University menunjukkan afirmasi bisa membantu mengurangi stres karena otak akan mengaktifkan bagian ventromedial prefrontal cortex, area otak yang terkait dengan rasa percaya diri dan pengambilan keputusan. Afirmasi itu kayak software update untuk otak kita. Semakin sering diulang, otak akan bikin jalur baru, yaitu neuroplasticity. Sementara doa, banyak penelitian juga mendukung efek doa terhadap kesehatan mental. Menurut Journal of Behavioral Medicine tahun 2009, orang yang rajin berdoa mengalami tingkat stres lebih rendah dan punya rasa harapan lebih tinggi. Jadi kalau diibaratkan, doa itu wifi spiritual, nyambung ke Allah. Afirmasi itu bluetooth internal, nyambung ke pikiran kita sendiri. Kalau dua-duanya aktif, hidup jadi punya arah jelas, sekaligus energi yang kuat. Coba bayangin ini, ada orang yang rajin doa, ya Allah semoga aku lulus ujian, tapi belajarnya malah tidur. Itu sama aja kayak ngetik alamat tujuan di Google Map, tapi mobilnya nggak pernah dinyalain. Sebaliknya, ada orang rajin afirmasi, saya pinter, saya pasti lulus, tapi nggak pernah minta pertolongan Allah. Itu ibarat nyalain mobil tapi nggak punya bensin. Jalan sebentar, mogok di tengah. Lucunya, banyak dari kita masih melakukan dua hal itu. Hasilnya,
ya stuck. Jadi nggak heran kalau doa nggak terkabul atau afirmasi terasa bohong. Nah, pertanyaan penting, gimana cara menggabungkan doa dan afirmasi dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, pagi hari atau bangun tidur. Doanya, Alhamdulillah ya Allah masih diberi hidup. Afirmasi, hari ini aku akan produktif. Allah bersama setiap langkahku. Dua, sebelum bekerja atau belajar. Doanya, ya Allah berkahi pekerjaanku, lancarkan pikiranku. Afirmasi, aku mampu memahami ini, aku akan fokus dan hasilnya baik. Tiga, saat ujian hidup atau masalah. Doa, ya Allah kuatkan hatiku. Dan afirmasi, aku sabar, aku kuat, karena Allah tidak memberi cobaan di luar batas kemampuanku. 4, sebelum tidur. Doa, ya Allah jagalah aku malam ini. Afirmasinya, besok aku akan bangun dengan semangat baru dan ide-ide segar. Kalau doa ibarat submit tiket ke customer service utama, afirmasi itu self reminder supaya kita nggak lupa tujuan. Dua-duanya bikin hidup lebih tertata. Ada seorang teman, sebut aja namanya Fikri. Dia rajin banget doa. Ya Allah, mudahkanlah aku dapat kerja yang halal dan berkah. Tapi setiap kali interview, dia datang dengan wajah lesu. Ngomongnya nggak percaya diri. Ya gimana HRD mau percaya kalau dia sendiri kelihatan ragu? Sampai suatu hari ada yang bilang ke dia, coba sebelum interview ucapin afirmasi. Aku tenang, aku percaya diri. Allah bersama orang yang bersungguh-sungguh. Dan boom, ternyata beda banget hasilnya. Bukan cuma doa yang membuat hatinya tenang, tapi afirmasi bikin bahasa tubuhnya lebih meyakinkan. Akhirnya dia diterima kerja. Nah, ini contoh doa plus afirmasi main bareng. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini pas banget. Doa adalah bentuk kita meminta. Tapi afirmasi adalah bagian dari mengubah diri. Jadi kalau kita hanya doa tanpa memperbaiki pola pikir, ya susah. Sementara afirmasi tanpa doa bisa menjerumuskan ke syirik kecil, merasa cukup dengan diri sendiri, lupa sama Allah, itu berbahaya. Maka kombinasi terbaik adalah doa untuk menyerahkan hasil, afirmasi untuk memperkuat proses. Coba bayangin gini, doa tanpa afirmasi itu kayak kamu pesen makanan online, tapi alamatnya nggak jelas, driver bingung nyari. Sebaliknya, afirmasi tanpa doa itu kayak kamu kasih alamat jelas, tapi nggak pernah check out pesanan. Ya tetap aja makanan nggak datang. Jadi ya harus dua-duanya dong, pesan atau doa plus alamat yang jelas, afirmasi. Kalau kita ingin rezeki terbuka, ingin impian terkabul, jangan hanya mengandalkan salah satu. Doa menghubungkan kita dengan Allah. Afirmasi menguatkan hati dan pikiran kita sendiri. Keduanya adalah energi yang saling melengkapi. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi percaya dengan doa, kuatkan dengan afirmasi, dan lengkapi dengan usaha nyata. Biar rezeki gak cuma ditunggu, tapi dijemput. Sekarang coba tanya diri kita, apakah doa kita sudah sungguh-sungguh? Apakah afirmasi kita sudah mendukung doa-doa itu? Jangan biarkan hidup kita hanya jalan di tempat. Gabungkan doa dan afirmasi setiap hari. Mulai dari hal kecil, bangun tidur, sebelum kerja, sampai sebelum tidur lagi. Karena rezeki, kesuksesan, dan kebahagiaan bukan datang tiba-tiba. Mereka datang saat hati kita nyambung ke Allah dan pikiran kita nyambung ke tujuan. Jadi doa dengan penuh keyakinan, afirmasi dengan penuh semangat, dan usaha dengan penuh kesungguhan. Dan percayalah kalau Allah sudah berkehendak, pintu-pintu rezeki akan terbuka, bahkan dari arah yang gak pernah kita sangka. Jadi apakah doa dan afirmasi bisa bekerja sama membuka pintu rezeki dan mengabulkan keinginan kita? Jawabannya iya, kalau kita tahu cara memadukannya.
Jadi masih mau pilih salah satu? Atau sekarang mau coba doa dan afirmasi jalan bareng untuk hidup yang lebih berkah? Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe my channel. Semoga bermanfaat. Bye.